Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, nah sekarang masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Raka dari Pita Kuning. Nah, Raka, kalau misalkan ngomongin mengenai sekarang jumlah anak-anak yang masuk ke dalam membership dari Pita Kuning itu totalnya ada berapa sih? 28 ya, gitu. 28 itu angka rata-rata memang dari dulu atau misalnya memang makin kesini akhirnya makin banyak yang join sih Raka gitu? Enggak, jadi aku masuk pertama kali ada 32. Oke. Iya, 4 tereliminasi, 3-nya wafat, 1-nya selesai. Gitu. Dan kami memang terus bertambah gitu. Ini setelah Idul Fitri rencananya kami akan menambah jumlah adik-adik gitu. Oke. Nah, memang kan paham kalau misalkan untuk namanya ya bimbingan kan memang harus intens gitu kan. Nah, dari kalian sendiri ada kayak maksimalin nggak sih kayaknya kita itu cuman ya tanda kutip mampu gitu kan, maksudnya bisa dengan baik itu untuk membimbing itu total maksimalnya ada berapa gitu nggak Raka? Nggak ada sih gitu. Yang pasti kami selalu dibatasi. Maksudnya setiap waktu itu kami selalu melihat pasti dengan kondisi stabilitas yayasan dulu ya, dilihat dari segi ekonomi gitu. Kami mampunya berapa orang gitu. Tapi tentu seperti dengan bisnis-bisnis yang lain gitu, kami punya target untuk terus bertumbuh gitu. Dan bertumbuh itu dari segi ekonomi, dari segi keuntungan yang didapat dari Pita Kuning yang bisa langsung disalurkan kepada adik-adik dengan pejuang kanker gitu. Nah tentu kalau misalkan ekonomi membaik, jumlah anak-anaknya pun juga pasti akan terus bertambah. Nah sampai akhir tahun ini di bawah kepemimpinanku, insya Allah sih kalau di Pita Kuning kami ada target sampai 40 anak. Itu ada bukan hanya di Jabodetabek, tapi setelah Idul Fitri ini kami mau expand di 3 kota lain gitu. Ada di Yogyakarta, Denpasar, sama Medan. Oke, luar biasa ya. Semoga berjalan lancar ya Raka ya untuk ekspansi itu. Amin. Oke. Nah, kalau mau nanyain juga mengenai ada semacam gimana bilangnya, syarat ketentuan atau bukan syarat ketentuan, kayak maksudnya kayak cara untuk join membership dengan Pita Kuning itu kayak ada kriteria-kriteria kayak misalnya harus gimana, ada bagaimana dan alasan tertentu gimana caranya gitu ya Raka? Nggak ada sih, pasti kami fokusnya ke kanker anak. Jadi beberapa ada kemarin yang sempat masuk tuh kanker dewasa. Jadi kami nggak meng-cover itu ya. Jadi kanker anak pasti. Nah tapi kami pasti akan ada survei karena kami mengutamakan dari keluarga prasejahtera dan juga adik-adik dengan pasien kanker yang memang terbilang sudah terminal gitu. Jadi sebisa mungkin kami menolong mereka yang tingkat orientasinya cukup tinggi. Gitu. Nanti akan ada tim assessment yang akan datang ke rumah, melakukan wawancara ke kedua orang tua, dan wawancara juga ke kerabat-kerabat, serta juga lingkungan tempat tinggal dari si calon. Kami menyebutnya APK ya, anak Pita Kuning. Gitu. Oke. Untuk golongan bisa dibilang kanker anak itu berarti hingga umur 18 tahun. 18 tahun ya. Oke, siap. Oke Kak Raka, terus kalau kan misalnya ini anaknya udah bisa masuk membership dari Pita Kuning ini sendiri. Terus prosesnya gimana sih dari kayak perkenalan sampai dia bisa dapat fasilitas dan pendampingan dari Pita Kuning ini sendiri? Nggak ada proses ya, ketika memang udah officially dia akan langsung mendapat pendampingan gitu. Biasanya nanti kami pasangkan dengan social worker yang ada di Pita Kuning, yang social worker itu akan dedicate sebagai pendamping gitu dari si adik tersebut gitu. Lalu dari situ prosesnya udah berjalan seperti biasa aja. Dia bisa mendapatkan reimbursement, dia bisa mendapatkan hak-hak yang lain, kebutuhan tiap bulan, dia bisa mendapatkan aktivitas-aktivitas seperti kemarin Teenagers Day Out gitu. Kalau memang anak yang didaftarkan teenager umur 10 hingga 18 tahun, ataupun juga piknik edukatif ketika memang anaknya adalah 0 sampai 10 tahun gitu. Jadi mereka sudah bisa mendapatkan semua hak tersebut. Oke. Tadi ada sempat singgung juga mengenai social worker.
untuk social worker ini sendiri kan yang terjun untuk datang ke membimbing anak-anaknya yang datang ke rumah-rumahnya. Nah, ini total social worker yang ada di Pita Kuning ini sekarang ada berapa, Raka? Sekarang kami lagi reload di 5 orang gitu. Jadi di reload itu, jadi kemarin memang ada beberapa yang resign gitu karena memang dapat kesempatan di pekerjaan yang lebih baik gitu. Terus sekarang kami sampai Idul Fitri besok gitu, kami lagi proses 5 orang gitu. 2 orang di Jakarta, 3 orang di kota lainnya. Ada di 3 kota di Denpasar, Yogyakarta, sama Medan. Tapi ini head-nya juga sudah lagi hunting-hunting beberapa social worker yang memang dirasa tentu kan akan terus bertambah ya, bukan hanya 5 terus, tapi harapannya bisa 6, bisa 10, dan seterusnya, biar pendampingan yang dilakukan ke adik-adiknya itu juga bisa lebih intens saja. Oke. Nah, ini kan gimana Alvelia? Terus kalau ngomongin soal relawan, Kak, bisa nggak sih kayak masyarakat umum kayak kita jadi relawan di Yayasan Pita Kuning? Kalau bisa, ada nggak syaratnya? Bisa, tentu bisa. Dulu memang sebelum pandemi ya, sebelum masa-masa kegelapan ini, teman-teman masyarakat tuh kami undang untuk bisa melakukan pendampingan. Jadi mereka sebagai kakak pendamping gitu ya. Tapi ketika pandemi lantas itu semua kami harus stop. Kemarin sempat kami encourage publik untuk bisa, oke deh kita open lagi untuk pendampingan. Tapi lewat online, dan itu dapat protes dari orang tua dan adik-adik dengan kanker gitu, karena aduh capek setiap hari udah belajar juga harus online, terus kan ketemu juga harus online juga, jadi kakaknya aja ke rumah gitu. Tapi kan kami nggak mungkin bisa mengundang orang asing untuk datang ke rumah adik dengan kanker gitu. Jadi kami sedang lagi-lagi formulir lagi digodok. Tapi ada cara lain untuk bisa berkontribusi. Ini ada 2. Satu, relawan kami lagi libatkan dengan salah satu proyek untuk bisa membuat adik-adik ini meraih cita-citanya. Jadi adik-adik ini ada yang punya cita-cita gitu. Kita nggak pernah tahu bahwa si adik-adik ini umurnya sampai kapan gitu. Nah, tapi sebelum itu semua ya udah kita dekatkan dengan cita-citanya. Jadi misalkan ada yang cita-citanya kemarin jadi dokter. Nah, si relawan itu menggodok sebuah proyek di mana si adik itu dalam 1 hari bisa merasakan benar-benar jadi dokter di rumah sakit, pakai jas, terus juga ikut perawat segala macam, dan masih banyak yang lain. Ada yang jadi pemain bola juga ada gitu. Itu 1, relawan bisa by project, atau 2 by event, atau by project juga sih. Jadi ada satu event yang sedang reguler kami bikin, namanya Sport for Hope. Sport for Hope itu adalah orang bisa main bola di Pita Kuning, main bareng, ada jumlah rupiah yang dibayarkan, tapi itu semua udah include, misalkan include lapangan, include minuman, sekarang lagi bulan puasa include takjil, include fotografer, dan juga include donasi. Nah, ternyata di Sport for Hope itu ada teman-teman yang benar-benar, aduh gue mau ikut terlibat jauh di Pita Kuning, tapi gimana caranya, belum bisa. Akhirnya yaudah kita terlibat dengan main bola aja deh, kita bentuk tim namanya Pita Kuning Football Club gitu. Jadi ada teman-teman yang senang banget main bola, mewakili Pita Kuning untuk bisa mengencourage atau bisa mengedukasi masyarakat dari segmen pemain bola sebagai representasi dari Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Nah, mereka di situ pakai jersey Pita Kuning yang nama-nama jersinya itu adalah nama-nama kanker anak. Jadi ketika mereka bertanding, ketika mereka main dimanapun gitu, masyarakat tanya gitu, oh, kok namanya aneh banget ya nama orangnya gitu, bukan ini nama kanker anak. Nah, situlah relawan-relawan itu bisa ikut menjelaskan soal kanker anak apa itu apa, Pita Kuning itu apa, dan bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat gitu. Jadi sebenarnya peran-peran yang bisa diambil oleh relawan itu banyak banget. Bahkan ada loh orang yang 1-2 orang yang dia bahkan rela jauh-jauh datang dari mana, datang ke kantor terus, masyarakat salam kenal, saya datang dari ini, mau dong bantu dari Pita Kuning apa aja nih, kalian saya ini. Itu banyak banget yang datang ke kantor kami di Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa terlibat di Pita Kuning. Oke, jadi memang sebenarnya yang salah satu cukup disayangkan dari ya tadi dibilang kayak masa kegelapan ini ya, mungkin ya sebenarnya ada beberapa orang yang ingin menyalurkan rasa ingin sebagai menjadi seorang relawan, cuman mungkin ya balik lagi ya tertahankan dengan ya itu balik lagi mungkin ada yang kayak masih ingin menjaga protokol dan lain-lain gitu ya, padahal mungkin sebenarnya sebenarnya banyak ya, tapi masih banyak cara kan kalau misalkan kita sebagai relawan sebenarnya pengen
ikut aja. Ya, tadi salah satunya ya sebenarnya ya ada banyak lah sebenarnya program nanti yang akan disiapkan oleh Pita Kuning gitu ya kurang lebih ya. Gitu. Nah, kalau dari Betul. Bahkan kemarin juga ada beberapa influencer juga yang mau ikut kontribusi, sorry Nathan. Ada beberapa influencer yang aku mau dong ikutan jadi relawan gitu, tapi waktuku sedikit ataupun juga nggak bisa rutin donasi. Apa yang bisa aku lakukan? Kayak kemarin itu deh Kak, datang aja. Kemarin kami bisa ada buka bersama, dia kontribusi jadi MC. Jadi apapun bisa dilakukan di sini. Lu bisa apa yuk bareng-bareng, karena nggak ada yang istilahnya nggak ada bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau enggak gitu, mau atau enggak untuk membantu adik-adik dengan kakak gitu. Nathan bisa jadi MC next Bukber. Kalau MC sama nge-host mungkin cukup berbeda. Kalau nge-host ayo, kalau MC saya masih rada jiper nih. Masih rada jiper. Kalau lewat online gini kan sabi. Tapi kalau nanyain juga mengenai hal itu Raka, kalau ini kan tadi Raka sempat ngeceritain beberapa ya kisah-kisah sebelumnya mengenai relawan gitu kan. Kalau dari Raka pribadi selama ini 6 bulan di Pita Kuning ada cerita tersendiri juga nggak sih yang mungkin bisa di-share ke Smart Viewers ini? Mungkin ada pernah semenjak pernah ngunjungin salah satu rumahnya atau mungkin ada kisah dari orang gitu yang mungkin bisa di-sharing buat teman-teman di sini gitu yang lagi nonton. Banyak ya, banyak kan kisah sedih ya. Boleh satu nah itu nih, ini nih, aduh. Gue tuh tadi pas lagi dengar cerita kayak gitu gue udah mikir kan, aduh sumpah men kayak gini gue pasti tipe-tipe yang udah ini tremor nih hatinya nih. Pas kakak bilang aja, kita kan nggak tahu umur mereka sampai kapan aja udah. Betul. Jadi yang sampai sekarang tuh berkesan sama ini, kesannya maksudnya yang benar-benar mencabik kami untuk ayo kerja. Jadi satu hal yang paling aku khawatirkan di awal aku masuk di Pita Kuning adalah mengalami masa kedukaan. Gitu. Gimana nanti ya ketika nanti aku ditinggalkan sama adik-adik yang udah lanjut sayang gitu kan, terus kita ketemu udah mereka tuh manggil aku Raka ini. Itu yang masa kedukaan itu yang tidak terbayangkan. Nah, ternyata itu datang di 1 bulan pertama. Jadi 1 bulan pertama aku ditinggal sama salah satu adik gitu kan. Ingat sekali itu hari Jumat, hari Sabtu malam. Jadi tiba-tiba kabar duka itu datang, terus aku agak terpukul juga gitu. Jadi pada saat itu lagi family time juga, terus harus ke rumah sakit agar mendampingi keluarga gitu. Pada saat itu agak terpukul sampai aku menghubungi beberapa pembina, menghubungi Mas Teni, menghubungi Mas Panji, dan tentulah karena di sini aku sebagai pembina juga pasti merasa bersalah, keras hingga pada akhirnya kurang memberikan simbang pada adik-adik di masa-masa akhirnya. Cuma di situ Mas Panji sempat kasih wejangan gitu, karena lu nggak perlu ngasih kabar gue setiap hari kalau misalkan ada yang meninggal, karena jangan melibatkan perasaan di pekerjaan semacam ini, karena kalau misalkan seperti itu mental kita yang akan terpuruk gitu. Di situ kan aku membayangkan ya gimana nggak terpuruk, maksudnya kita lagi ditinggal, lagi masa kedukaan, masa gue nggak boleh sedih sih gitu kan. Tapi ternyata memang dipikir-pikir ini ya memang nggak boleh seperti itu, karena ya itu adalah risiko pekerjaan. Dan benar 2 minggu setelah itu ada masa kedukaan lagi, ada ditinggal lagi sama seorang adik yang hari sebelumnya itu benar-benar sehat, dia bugar, dia main di kantor. Tiba-tiba besokannya dapat kabar duka juga di tengah malam, dia berpulang ke dipanggil lebih dulu oleh Tuhan. Nah di situ yang belum sembuh luka yang satu, dibuka lagi lukanya, terus ditetesin sama air garam kan seperti itu. Dan itu terus berulang. Setelah 2 minggu setelah itu ada lagi yang berpulang. Jadi persis 2 minggu setelah itu jadi semacam rutinitas. Tentunya bukan rutinitas baik ya. Gitu. Jadi mulai sekarang udah mulai terbiasa dan harus siap memang seperti itu. Itu satu. Yang kedua, cerita yang dapat yang hal yang paling aku syukuri adalah aku dapat banyak pengetahuan baru soal kanker ya. Kalau sekarang kan mungkin kita tahu ya kanker pada orang dewasa, kanker paru, kanker payudara, kanker kulit gitu kan.
Tapi ketika masuk lebih dalam ke dunia kanker anak tuh banyak sekali jenis-jenis kanker yang ternyata kita harus lebih aware, bukan karena kita sudah tidak anak, tapi kelak kita akan anak gitu loh. Kita akan punya anak dan oh, ternyata ini kita lebih waspadai gitu kita nolak, karena mungkin sumber kanker pada anak itu pada orang tua pada saat masih muda, misalkan kita alkohol dari muda, terus pada akhirnya menurun kepada anak dan akhirnya menular gitu. Nah, salah satu jenis kanker yang saya sebagai seorang lelaki agak ngilu itu adalah Yolk Sac tumor namanya. Yolk Sac tumor itu kanker buah zakar. Kanker buah zakar. Jadi kita kalau misalkan laki-laki ya Nathan ya, kalau main bola atau main apa gitu, terus tergebok di bagian alat kita, perih pasti. Bayangkan kalau misalkan ini ada anak kecil nggak tahu apa-apa, tiba-tiba buah zakarnya itu membesar, ada sel tumor, terus dia mengalami kesakitan dan harus diambil salah satu buah zakarnya, dan dia harus hidup dengan satu buah zakar. Dan dia tumbuh dengan rasa kepercayaan diri yang mungkin kita nggak tahu, mungkin dia merasa terbuli mungkin, atau misalkan dia punya rasa kepercayaan diri yang kurang pede begitu di masyarakat. Di situ yang saya rasa, oh ternyata dunia kankernya begitu dalam dan begitu harus banyak dapat perhatian, terutama dari kita yang masih muda ya. Kenapa? Karena kalau berbicara soal penyebab ini yang sampai sekarang kanker anak ini secara medis tidak bisa ditemukan penyebabnya apa. Kayak misalkan kanker dewasa ya, kanker paru-paru, oh mungkin gaya hidup, rokok, alkohol gitu, atau kanker kulit, oh mungkin terlalu banyak di sinar matahari. Kanker payudara misalnya gaya hidup. Kanker anak enggak, sampai sekarang kanker anak itu enggak. Paling besar adalah zat kimia biasanya, terpapar zat kimia, atau misalnya faktor genetik. Ya itu yang tadi aku bilang bahwa mungkin orang tuanya di masa muda dia tidak menjaga kesehatannya, gitu. Atau mungkin dia memang punya faktor turunan yang bisa dilihat dari 5 sampai 7 turunan ke atas gitu. Apakah dia punya faktor turunan? Turunan ya kalau kanker itu. Bisa turunan gitu. Jadi sebenarnya secara medis kanker pada anak itu tidak bisa ditemukan penyebabnya sampai sekarang. Jadi teman-teman mungkin Novelia sama Nata setelah di googling penyebab kanker pada anak, semua artikel bilang kanker anak tidak bisa ditemukan penyebabnya itu apa. Makanya sebenarnya kanker kan bisa disembuhkan kalau dideteksi sedini mungkin. Nah, sedangkan kanker anak ini tidak bisa ditemukan penyebabnya apa. Kalau misalkan kanker paru-paru misalkan, udah lu nggak usah ngerokok, selesai urusannya. Tapi kalau kanker anak ya kita nggak bisa tahu. Jadi kita benar-benar harus bisa mendeteksi sedini mungkin aja dengan medical check-up rutin misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan, sehingga semakin cepat dideteksi kanker pada anak itu semakin besar kemungkinan sembuhnya. 95% bisa disembuhkan jika memang bisa dideteksi sedini mungkin. Gitu kalau kalian. Oke deh. Memang setelah dengar-dengar juga mungkin ya kayak gini, jadi mungkin yang nonton juga akan jadi lebih aware dan tergerak hatinya untuk bisa mungkin hidup sehat, karena memang yang kita tuai yang kita tanam sekarang yang bisa jadi bukan yang nanti yang nuai kita, bisa jadi malah anak-anak kita dan generasi selanjutnya gitu ya. Iya benar. Dan ya mudah-mudahan pokoknya balik lagi ke yang tadi cerita dari Raka yang pertama, memang salah satu yang sebelum mungkin join ke secara full time di Pita Kuning ya itu mentalnya sih ya, mental harus di ini banget sih, disiapin banget gitu ya, karena bener sih kayak kata Mas Panji tadi sih, kalau misalnya memang nggak bisa jangan itu terus gitu ya, karena memang ya kalau nggak nanti kitanya sendiri malah yang akan terbebani gitu kan. Padahal mestinya kan kita yang jadi front face untuk anak-anaknya, kayak jadi bahagia kelihatannya ya cerah gitu. Betul banget. Gitu. Kita tugas kita mau muatin mereka, tapi ya kita dulu yang kuat kan. Kita muatin mereka. Benar-benar luar biasa Raka dan tim dari Pita Kuning. Kita mau break dulu nih Raka. So smart viewers jangan kemana-mana, tetapi sore-sore seru. Seru banget. Seru banget.